Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 14. Saya Jessica Kaunasyahan dan teman saya Akila Mizania Husna. Kami akan mempresentasikan mengenai mata kuliah Statistika Deskriptif yang berjudul Probabilitas. Selamat menyaksikan. Baik, sekarang kita masuk ke dalam materinya. Pengertian probabilitas. Probabilitas adalah peluang terjadinya suatu peristiwa. Nilai probabilitas berada antara 0 sampai 1 atau 0% sampai dengan 100%. Nilai 1 itu pasti terjadi. Contohnya, matahari terbit dari timur. Nilai 0 tidak mungkin terjadi. Contohnya, kambing melahirkan sapi. Contoh probabilitas. Di sini saya akan menjelaskan 3 kasus mengenai probabilitas. Yang pertama, kita ambil contohnya lempar koin yang terdiri dari gambar dan angka. Maka probabilitasnya 1/2 atau 0,5. Hasilnya 50%. Yang kedua ada lempar dadu. Contohnya sisi 2 muncul. Probabilitasnya 1/6. Yang ketiga, kasus kartu bridge yang terdiri dari 52 kartu, yaitu kartu as. Probabilitasnya 4/52 sama dengan 1/13. Sekarang kita masuk ke konsep dalam probabilitas. Apa sih teman-teman konsep dalam probabilitas itu? Di sini kita ambil contoh koin lagi ya. Jadi yang pertama itu ada percobaan atau eksperimen, di mana aktivitas yang menghasilkan kejadian. Contohnya melempar koin. Yang kedua hasil atau outcome, hasil dari percobaan. Contohnya muncul angka dari pelemparan koin tadi. Dan yang ketiga peristiwa atau event, di mana kumpulan outcome itu muncul angka atau gambar dari koin tadi. Itulah hasil dari peristiwanya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai pendekatan probabilitas. Di sini ada 3. Yang pertama, klasik. Semua hasil punya peluang yang sama. Contohnya, koin dan dadu. Yang kedua, ada relatif. Berdasarkan data historis. Contohnya, transaksi saham atau jumlah inflasi. Dan yang ketiga, ada subjektif. Berdasarkan pendapat atau keyakinan pribadi. Contohnya, prediksi krisis ekonomi. Baik, agar lebih jelas lagi, sekarang kita masuk ke dalam ruang sampel. Saya akan mengambil contoh sampelnya berupa koin. Yang pertama, saat satu koin dilempar, hasilnya bisa gambar G atau angka A dengan GA sebagai ruang sampelnya. Namun, saat 2 koin dilempar, ada 4 kemungkinan hasil. GG, GA, AG, atau AA. Dengan GG, GA, AG, AA sebagai ruang sampelnya, yang merupakan dasar untuk memahami probabilitas kejadian dalam matematika. Atau boleh saya kasih detailnya lagi, satu koin, hasil yang mungkin itu gambar atau angka, ruang sampel S, gambar angka, atau GA. Banyaknya anggota ruang sampel 2, itu 2 koin, hasil yang mungkin terjadi gambar-gambar GG, gambar angka GA, angka gambar AG, atau angka-angka AA. Ruang sampel S, GG, GA, AG, AA. Banyaknya anggota ruang sampel itu terdiri dari 4. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai aturan perhitungan probabilitas. Yang pertama, tentu ada rumus dasarnya, di mana probabilitas A sama dengan jumlah kejadian A per total kejadian. Yang kedua, ada komplemennya, di mana probabilitas A bar sama dengan 1 dikurang probabilitas A. Yang ketiga, ada union A atau B, di mana probabilitas A gabung B sama dengan probabilitas A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Dan yang keempat, ada intersection A dan B. Probabilitas
A irisan B sama dengan probabilitas A dikali probabilitas B. Namun itu jika independen. Yang kelima, ada conditional probability, di mana probabilitas A jika B sama dengan probabilitas A irisan B dibagi probabilitas B. Dan yang terakhir ada teorema Bayes, di mana digunakan untuk menghitung probabilitas berdasarkan informasi sebelumnya. Jadi, teman-teman, probabilitas itu sangat bermanfaat, terutama dalam penelitian. Apa sih manfaatnya? Sekarang kita masuk ya ke dalam manfaat probabilitas. Yang pertama, membantu pengambilan keputusan. Yang kedua, dasar untuk menarik kesimpulan dari sampelnya ke populasi. Yang ketiga, mengukur derajat ketidakpastian dalam analisis datanya teman-teman. Dan yang terakhir, dasar dalam pengujian hipotesis statistik. Oke guys, yang terakhir, dari semua pembahasan kita yang tadi mengenai probabilitas, kita masuk ke dalam kesimpulannya. Jadi, probabilitas adalah dasar penting dan sangat penting dalam statistik dan kehidupan sehari-hari untuk apa teman-teman? Memprediksi kejadian, mengukur kemungkinan, dan membantu dalam analisis data serta pengambilan keputusan. So guys, demikianlah presentasi kami dari kelompok 14 mengenai probabilitas. Terima kasih atas perhatiannya, semoga informatif dan bermanfaat ya. Semoga video ini membantu kamu juga memahami statistika lebih baik. Seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Statistika membantu kita menemukan pola di balik data. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa untuk terus menganalisis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye.